Apa itu abortus? Ya, per definisi dikatakan abortus adalah adanya perdarahan dari dalam uterus atau rongga rahim yang disertai dengan pengeluaran hasil konsepsi baik sebagian maupun seluruhnya pada umur kehamilan kurang dari 20 sampai 24 minggu dengan berat kurang dari 500 gram. Jadi itu pengertian abortus, di mana terjadinya perdarahan yang berlangsung ya keluar dari rongga uterus atau rongga rahim dan diikuti oleh pengeluaran hasil konsepsi itu. Bisa seluruhnya maupun sebagian, nanti tergantung jenis abortusnya. Dan beratnya kurang dari 500 gram. Jadi itu yang kita sebut dengan abortus. Pada awal abortus itu terjadi perdarahan pada desidua basalis yang namanya di dalam endometrium ya, rongga rahim, dan ada nekrosis pada jaringan di sekitarnya sehingga hasil konsepsi itu bisa lepas. Nah, begitu hasil konsepsi itu lepas, dianggap sebagai benda asing yang ada di dalam uterus. Nah, kemudian uterus itu akan berkontraksi untuk berusaha mengeluarkan hasil konsepsi yang sudah lepas tadi. Nah, itu jadi itu patofisiologi bagaimana abortus itu bisa terjadi, yang awalnya adanya perdarahan ya dari desidua basalis namanya di dalam rongga rahim tersebut, sehingga ada nekrosis juga di sana, lepas hasil konsepsi, kemudian akan diikuti oleh pengeluaran hasil konsepsi tersebut dari uterus. Kita mesti memikirkan terjadinya abortus ya pada seorang ibu atau seorang wanita usia reproduksi yang mengeluh terlambat haid, kemudian tes kehamilan sudah positif, adanya perdarahan dari vagina ya, perdarahan pervaginam, bisa disertai keluarnya gumpalan darah atau jaringan ya, atau seperti daging keluar, ada nyeri perut. Nah, apalagi juga sebelumnya sudah pernah dilakukan pemeriksaan USG dan sudah dipastikan ada kehamilan di dalam rahim atau dalam uterus. Nah, kemungkinan seorang wanita tersebut mengalami abortus. Nah, dilihat dari jenis abortus ya, ada yang kita sebut dengan abortus iminen, itu ada ancaman keguguran atau keguguran yang mengancam. Nah, keluhan pada seorang wanita hamil yang mengalami peristiwa abortus iminen ini adalah dia akan mengeluh adanya perdarahan pervaginam ya, kemungkinan ngeflek saja, sedikit saja ya, tidak disertai gumpalan darah, tidak disertai keluarnya jaringan, ada nyeri perut juga ya. Nah, kalau lebih lanjut kita lakukan pemeriksaan dalam, pemeriksaan dari inspekulu, dari vaginanya, itu kita tidak akan bisa menemukan atau belum menemukan adanya pembukaan dari mulut rahim atau dilatasi serviks namanya. Dan itu darah yang keluar itu seperti kita lihat dari pemeriksaan inspekulu tersebut, tidak akan ada kita lihat adanya keluar jaringan atau gumpalan darah yang berbentuk daging ya, artinya sudah konsepsi itu masih tertahan ya di dalam, artinya masih ada ancaman terjadinya keguguran atau keguguran yang mengancam. Nah, apa yang dilakukan kalau pada kasus abortus iminen? Sudah tentu seorang ibu hamil itu mesti harus melakukan istirahat ya, bed rest ya, lebih banyak berbaring, kemudian vitaminnya tetap harus diminum, kemudian mengurangi tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang cukup berat, tapi istirahat yang cukup. Kemudian seorang dokter mungkin ya, dokter kandungan atau bidan mungkin akan memberikan obat yang membantu untuk menguatkan perlekatan dari plasenta atau hari-hari ya. Jadi diberikan penguat, kemudian diberikan vitamin, kemudian bed rest, tidak boleh berhubungan ya, tidak boleh melakukan aktivitas yang berat. Jadi lebih banyak berbaring. Selanjutnya ada yang kita sebut dengan abortus incipient. Seperti tadi terjadi pada umur kehamilan kurang dari 20 minggu ya, di mana perdarahan yang terjadi pada seorang ibu hamil tersebut cukup banyak perdarahannya ya. Tetapi kalau kita melihat itu istilahnya perdarahan atau abortus itu sedang berlangsung ya. Jadi sudah ada pembukaan dari mulut rahim atau adanya dilatasi serviks di sana, tetapi hasil konsepsi tersebut masih ada di dalam rongga rahim atau masih tertahan ya di dalam rongga rahim ya. Nah, itu gejalanya yang mirip seperti tadi ya, ada nyeri perut, kemudian kalau kita lakukan pemeriksaan dalam sudah ada pembukaan di sana, artinya sudah ada dilatasi serviks atau mulut rahimnya, tapi tidak adanya keluar jaringan yang dapat kita lihat dari pemeriksaan dalam tersebut. Nah, sudah tentu dalam keadaan seperti ini penanganannya tergantung dari umur kehamilan ya. Kalau dia umur kehamilan kurang dari 12 minggu ya, mungkin bisa dilakukan tindakan kuretase.
bisa dengan tanpa pembiusan maupun dengan pembiusan ya. Tapi kalau pada umur kehamilan yang lebih dari 12 minggu di mana sudah berbentuk janin di situ, nah itu yang diperlukan karena risiko terjadinya perdarahan pada saat kita akan melakukan tindakan kuretasi tersebut ya, bisa dilakukan dengan perlindungan. Kita melakukan pemasangan infus ya dengan oksitosin trip, jadi diberikan uterotonika di situ untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perdarahan pada saat kita melakukan kuretasi atau setelah melakukan kuretasi tersebut. Nah itu yang perlu kita lakukan pada keadaan terjadinya abortus insipient, artinya abortus itu sedang berlangsung ya. Jadi perdarahan cukup banyak, sudah ada pembukaan dari atau dilatasi serviks di situ, dan kemudian ada rasa nyeri perut yang cukup kuat ya, jadi mules-mules yang dirasakan oleh seorang ibu hamil tersebut. Nah ini adalah kemungkinan sudah terjadi abortus insipient atau sedang berlangsung proses abortus tersebut. Nah kalau abortus incomplete, nah itu artinya pengeluaran hasil konsepsi pada peristiwa abortus tadi itu sebagian sudah keluar dari rongga rahim ya, dari uterus ya, jadi sebagian masih tersisa di dalam rongga rahim atau dalam uterus. Jadi kalau kita melihat pasien ibu hamil dengan abortus incomplete, dia akan mengeluh perdarahan per vagina, kemudian ada nyeri perut yang cukup kuat ya karena adanya kontraksi dari uterus yang berusaha mengeluarkan hasil konsepsi tersebut. Kemudian seorang ibu hamil tersebut yang mulai peristiwa abortus incomplete ini pasti akan merasakan lebih nyeri ya di perut bagian bawahnya. Nah pada pemeriksaan sudah tentu kita akan bisa melihat adanya dilatasi serviks ya di mulut rahim, kemudian adanya terabanya jaringan atau hasil konsepsi tersebut, walaupun sebagian sudah ada yang keluar. Nah selama hasil konsepsi yang tersisa di dalam rongga rahim tersebut masih ada di dalam rongga rahim, nah itu risiko terjadinya perdarahan akan terus berlangsung. Itu yang mesti harus dikeluarkan dengan segera. Nah kemudian penanganan dari abortus incomplete ini sudah tentu tergantung dari kondisi pasien atau kondisi ibu hamil tersebut. Nah kalau kondisinya masih baik, mungkin akan bisa kita segera lakukan tindakan kuretasi ya untuk mengeluarkan sisa hasil konsepsi yang ada di dalam uterus tersebut. Tapi dalam keadaan seorang ibu yang katakanlah mengalami perdarahan yang cukup banyak, cukup hebat, kemudian ada gangguan dari status umumnya ya, status presennya atau vital sign-nya, tekanan darahnya mungkin turun ya, nadinya cepat atau sudah terjadi tanda-tanda shock di situ. Nah itu yang kedaruratannya yang perlu mesti kita tangani pada awal ya. Jadi segera mungkin kita tangani dulu kedaruratan tersebut. Setelah itu baru kita lakukan tindakan definitifnya ya, berupa tindakan kuretasi untuk mengeluarkan hasil konsepsi yang masih tersisa di dalam rongga uterus tersebut ya. Jadi ini yang mesti harus kita lakukan pada keadaan terjadinya abortus incomplete ya. Jadi pada seorang wanita yang mengeluh terjadinya keguguran atau abortus incomplete ini akan mengeluh nyeri perut yang hebat, yang cukup kuat pada perut bagian bawah, oleh karena uterus berkontraksi untuk mengeluarkan sisa hasil konsepsi yang masih tertahan di dalam rongga uterus tersebut. Jadi itu yang akan dirasakan oleh seorang ibu hamil tersebut. Nah pada keadaan abortus komplit ya, di mana hasil konsepsi itu sudah seluruhnya keluar ya, sudah keluar dari uterus, sehingga kalau kita lakukan pada pemeriksaan dalam itu sudah tidak ada lagi dilatasi serviks, sudah menutup ya, sudah menutup, kemudian perdarahan sudah mulai berkurang atau mulai berhenti, ibunya sudah tidak lagi merasakan sakit di perut bagian bawah atau kontraksi uterusnya sudah tidak ada lagi. Nah pada keadaan ini tidak perlu sebenarnya lakukan tindakan apa-apa ya, kecuali misalnya seorang ibu hamil tersebut yang mengalami abortus tersebut mungkin dalam keadaan anemia ya atau kekurangan darah, yang itulah perlu diberikan vitamin atau penambah darah berupa sulfaspirosus dan lain sebagainya, sehingga akan meningkatkan daya tahan tubuhnya untuk mempercepat proses penyembuhannya. Jadi pada keadaan abortus komplit itu hasil konsepsi itu sudah semua keluar, berbeda dengan abortus incomplete. Kalau incomplete itu sebagian masih tersisa, sebagian sudah keluar. Kalau dia komplit itu sebagian seluruhnya sudah keluar dari rongga uterus atau rongga rahim, sehingga tidak perlu dilakukan tindakan seperti kuretasi pada saat kita lakukan pada kasus dengan abortus incomplete. Nah, ada yang kita sebut dengan misabortion ya. Jadi misabortion adalah tertahannya hasil konsepsi yang sudah tidak berkembang di dalam rahim tersebut lebih dari 8 minggu ya. Jadi ini yang bisa terjadi oleh karena beberapa faktor atau keadaan di mana di awal
awal kejadiannya itu seringkali terjadinya abortus iminen ya. Kemudian abortus iminen, setelah itu tanda-tanda kehamilan akan menghilang ya. Kemudian tes kencing bisa negatif, tidak ada nyeri perut ya, tidak ada perdarahan. Nah, kalau kita lakukan pemeriksaan penunjang seperti USG, ditemukanlah hasil konsepsi itu masih tertahan dia di dalam rongga rahim atau rongga uterus. Nah, ini yang perlu dilakukan tindakan untuk mengeluarkan hasil konsepsi yang sudah meninggal tersebut ya. Ini yang perlu dilakukan tindakan kuretasi. Nah, tergantung sekarang umur kehamilannya ya. Kalau umur kehamilannya kurang dari 12 minggu, bisa kita lakukan tindakan dilatasi dan kuretasi sehingga bisa dikeluarkan hasil konsepsi yang tertahan tersebut. Nah, pada kehamilan yang lebih dari 12 minggu, nah ini ya seperti tadi, ada risiko kemungkinan terjadinya perdarahan. Pada saat kita melakukan tindakan kuretasi itu perlu kita dilindungi atau memberikan infus oksitosin namanya atau uterotonika untuk menjaga kontraksi dari uterus sehingga akan mengurangi risiko terjadinya perdarahan saat kita melakukan tindakan kuretasi tersebut. Nah, pada keadaan abortus habitualis itu terjadi abortus yang berturut-turut lebih dari 3 kali pada seorang wanita hamil ya. Jadi seorang ibu hamil itu mengalami peristiwa abortus 3 kali berturut-turut secara spontan. Nah, penyebabnya ini bisa tergantung, bisa juga karena faktor kromosom ya, kelainan kromosom atau faktor genetik, bisa ketidakcocokan golongan darah ya, bisa karena ada infeksi ya, misalnya infeksi toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, herpes simplex virus dan sebagainya. Jadi kadang-kadang itu bisa menyebabkan terjadinya abortus habitualis ya, abortus yang terjadi lebih dari 3 kali secara berturut-turut. Nah, penanganannya sudah tentu tergantung dari penyebabnya ya. Kalau misalnya penyebabnya karena proses infeksi yang ada di situ, misalnya katakanlah infeksi toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, itulah bisa harus diobati infeksi tersebut. Nah, pada keadaan yang umumnya abortus habitualis yang lebih sering terjadi pada umur kehamilan lebih dari 12 minggu, itu bisa karena terjadi inkompetensia serviks namanya ya. Jadi di mana terjadinya mulut rahim itu terbuka terus dia di situ. Jadi ada kelemahan struktur jaringan di mulut rahim sehingga dia akan terbuka sehingga sering terjadi abortus berulang dia di situ atau lebih dari 3 kali yang kita sebut dengan abortus habitualis. Nah, ini sudah tentu tergantung penanganannya seperti tadi ya. Pada keadaan abortus yang lebih dari 12 minggu yang kita curigai terjadinya inkompetensia serviks, ini yang perlu dilakukan penanganan atau tindakan untuk melakukan pengikatan di mulut rahim yang terbuka tersebut. Jadi ini tergantung penyebabnya kenapa terjadi abortus habitualis tersebut. Jadi mesti dilakukan pemeriksaan yang komprehensif untuk mencari tahu penyebabnya sebelum kejadian abortus akan berulang lagi untuk kehamilan berikutnya. Pada keadaan abortus infeksiosus atau abortus septik ya, pada abortus infeksiosus itu di mana terjadinya abortus yang terjadi disertai tanda-tanda adanya infeksi dari traktus genitalis ya, atau traktus genitalia wanita. Nah, itu seringkali karena proses infeksi seorang ibu yang mengalami abortus itu akan mengalami nyeri perut yang hebat, panas badan ya. Itu sudah ada tanda-tanda adanya infeksi. Nah, itu yang kita sebut dengan abortus infeksiosus. Nah, kalau abortus septik itu artinya sudah ada penyebaran kuman atau toksin di dalam peredaran darah. Jadi ini lebih berat. Jadi kasusnya ini sudah ada penyebaran kuman di dalam aliran darah, ada peredaran darah, ini yang perlu jadi perhatian khusus dan perlu penanganan yang lebih intensif lagi. Nah, penanganannya tergantung nanti ya. Kalau misalnya abortusnya infeksius itu bersifat berat, sudah tentu akan memerlukan tindakan atau penanganan yang lebih komprehensif ya, seperti misalnya perlunya pemberian antibiotika, mungkin ada kombinasi antibiotika di situ, pemberian penurun panas, pemeriksaan dilakukan tindakan kuretasi setelah dilakukan pemberian antibiotik sudah tentu. Jadi tindakan kuret ini sudah tentu dilakukan setelah pasien tersebut mendapatkan perlindungan dari pemberian antibiotik sebelumnya. Jadi dalam keadaan abortus infeksiosus ini, dalam keadaan terinfeksi, kita tidak boleh langsung untuk melakukan tindakan kuretasi ya. Jadi perlu perlindungan antibiotik sebelumnya. Nah, perlu kasus-kasus dengan abortus infeksiosus ini perlu pemeriksaan penunjang yang lebih baik lagi, dalam arti perlu pemeriksaan yang mengarah kemungkinan akan bisa terjadi kegagalan multi organ ya, misalnya fungsi ginjal, fungsi hati yang perlu diperiksa lebih lanjut karena mobilitas dan mortalitas atau tingkat kematian pada abortus septik terutama itu sangat tinggi karena sudah ada toksin atau kuman sudah
melewati atau melalui peredaran darah dan bisa akan mengenai organ-organ yang lain. Jadi itu yang perlu kita waspadai pada kasus abortus infeksius maupun abortus septik ini ya. Jadi perlu perhatian yang lebih khusus lagi. Jadi ibu-ibu, kalau seorang ibu hamil ya yang sudah ketahuan hamil muda ya, di mana terjadi telat haid, adanya perdarahan pervaginam, adanya nyeri perut di bagian bawah, ada mulas-mulas, nah itu kemungkinan suatu abortus ya. Jadi perlu segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, periksakan diri di Paskes atau pelayanan kesehatan terdekat ya, bisa di puskesmas, di bidan atau di dokter spesialis dan sebagainya. Itu harus dipastikan dulu apakah memang terjadi abortus, apakah memang terjadi perdarahan pada hamil muda yang lain seperti tadi ya. Bisa juga perdarahan pada hamil muda itu selain abortus bisa kemungkinan terjadi adalah molahidatidosa atau hamil anggur, dan bisa juga terjadi kehamilan ektopik terganggu atau kehamilan di luar kandungan. Jadi itu yang harus dipastikan lebih awal, apakah pada seorang wanita hamil muda itu terjadi perdarahan pervaginam, ada nyeri perut, ada riwayat telat haid sebelumnya. Itu yang harus dipastikan dulu, apakah itu suatu abortus, mola, ataupun kehamilan ektopik yang terganggu. Nah itu yang perlu kita lakukan. Nah setelah itu barulah dipikirkan penanganan lebih lanjut tergantung nanti jenis abortus yang terjadi pada seorang wanita hamil tersebut. Salah satu terjadinya komplikasi atau perjalanan persalinan itu adalah terjadinya persalinan preterm ya, artinya persalinan yang terjadi pada umur kehamilan kurang dari 37 minggu ya. Jadi kalau dia cukup bulan, 37 minggu ke atas itu sudah disebut cukup bulan ya. Nah, kalau belum cukup bulan, kurang dari 37 minggu dari umur kehamilan. Nah, apa yang kita sebut dengan persalinan preterm? Nah, pada kondisi persalinan preterm itu, di mana terjadi kontraksi uterus ya, kontraksi uterus atau kontraksi persalinan yang sudah muncul ya secara teratur ya, progresif, kemudian diikuti dengan penipisan dari mulut rahim atau serviks, dan ada pembukaan dari mulut rahim atau dilatasi serviks ya. Nah, ada tanda-tanda persalinan pada umur kehamilan kurang dari 37 minggu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan persalinan preterm, tapi belum waktunya ya, artinya belum 37 minggu sudah timbul tanda-tanda atau proses persalinan ya. Nah, pada persalinan preterm di mana terjadi kelahiran preterm itu akan bisa menyebabkan sekitar 75% kejadian mortalitas atau kematian pada masa perinatal. Nah, itu kepentingannya kita harus menjadi kewaspadaan yang tinggi pada terjadinya persalinan preterm ya, yang diikuti oleh kelahiran preterm ya. Nah, akibat lanjut dari terjadinya kelahiran preterm itu sudah tentu akan menimbulkan komplikasi pada bayi ya. Nah, salah satunya adalah bisa menimbulkan kelainan pada saraf pusat pada bayi ya. Bisa menimbulkan ketulian, bisa menimbulkan kebutaan ya. Angka infeksi akan semakin meningkat ya, gangguan tumbuh kembang dan sebagainya. Nah, jadi ini kenapa kita harus waspadai terjadinya persalinan preterm tersebut. Jadi sebisa mungkin kalau bisa kita cegah nanti dalam penanganannya jangan sampai terjadi kelahiran preterm. Nah, seperti tadi itu akan membawa komplikasi yang cukup tinggi ya, kejadian morbiditas dan mortalitas pada bayi pada yang lahir pada umur kehamilan yang belum cukup bulan atau kurang 37 minggu itu akan sangat tinggi dan akan menimbulkan komplikasi yang sangat berarti pada bayi nanti. Itu yang harus kita waspadai. Nah, apa penyebab terjadinya persalinan preterm tersebut ya? Nah, ada yang mengatakan bahwa itu salah satunya adalah idiopatik ya, artinya tidak diketahui ya, tidak diketahui kenapa bisa terjadi persalinan preterm pada seorang ibu hamil tersebut. Nah, keadaan-keadaan kondisi yang bisa menyebabkan terjadinya persalinan preterm adalah misalnya ya pada keadaan kasus di mana terjadi perdarahan antepartum ya, artinya perdarahan sebelum tanda-tanda persalinan atau belum cukup bulan ya, bisa dengan kejadian placenta previa, bisa terjadi solusio placenta, artinya lepasnya placenta di dalam rahim pada kondisi dia perlekatan di dinding rahim itu dalam keadaan normal ya, jadi dia lepas karena ada faktor pencetusnya sehingga lepas terjadi perdarahan. Nah, pada keadaan kondisi itu bayi masih dilahirkan dalam umur kehamilan yang masih preterm ya, itu bisa terjadi. Bisa terjadi karena infeksi ya, infeksi pada ibu ya, kemudian ada air ketuban karena seperti terjadinya infeksi di vagina, terjadinya peradangan naik ke atas kumannya, terjadi peradangan di selaput ketuban,
bisa menimbulkan kontraksi persalinan. Jadi pada umur kehamilan yang belum cukup bulan ya bisa terjadi persalinan preterm ya. Kemudian keadaan-keadaan penyakit pada ibu ya, misalnya ibunya menderita kencing manis, ibunya menderita hipertensi dalam kehamilan ya, atau penyakit jantung dan sebagainya. Jadi banyak kelainan medis yang bisa menyebabkan atau mencetuskan terjadinya persalinan preterm tersebut. Nah juga bisa terjadi kelainan pada fetus sendiri ya, pada janin sendiri misalnya ada kelainan kecacatan, itu bisa merangsang atau timbulnya terjadinya persalinan preterm. Kemudian juga pada keadaan-keadaan di mana terjadinya peregangan ya, peregangan dari dili rahim ya, atau overdistensi. Misalnya pada bayi yang besar ya, pada kehamilan kembar ya. Kemudian pada kasus di mana air ketuban itu sangat banyak atau polyhydramnion namanya. Nah hal seperti itu bisa merangsang terjadinya persalinan preterm. Trauma sendiri juga bisa ya, misalnya seorang ibu hamil ya, kemudian pada umur kehamilan kurang dari cukup bulan ya, kurang dari 30 minggu mengalami kecelakaan, ada benturan, itu bisa merangsang atau terjadi proses persalinan preterm di mana didahului mungkin ya bisa terjadi pecah ketuban sebelumnya, atau memang spontan atau alami terjadi ketuban pecah dini ya. Jadi hal-hal seperti itu bisa menyebabkan atau merangsang terjadinya timbulnya kontraksi dan terjadilah kelahiran atau persalinan preterm, dan akan kalau tidak bisa dihentikan bisa terjadinya kelahiran preterm atau belum cukup bulan. Nah ini yang mesti diwaspadai, jadi pada faktor-faktor risiko yang mesti dikenali pada seorang ibu hamil tersebut pada waktu dilakukan pemeriksaan waktu dia kontrol hamil ya, itu diketahui, dideteksi secara dini apakah ibu ini ya ada faktor-faktor risiko yang suatu saat bisa terjadi ya, bisa terjadi persalinan preterm tersebut. Nah itu yang mesti kita harus lakukan evaluasi ya pada saat seorang ibu hamil itu melakukan pemeriksaan, apalagi sudah ada keluhan misalnya perdarahan pervaginam ya, adanya pecah ketuban sebelum waktunya dan sebagainya. Nah ini yang menjadi perhatian, kita kenali faktor-faktor risiko yang ada pada ibu hamil tersebut sehingga bisa mencegah terjadinya persalinan preterm tersebut. Nah gimana pelaksanaan persalinan preterm tersebut ya? Sudah tentu yang pertama kita lakukan bagaimana kita mendiagnosis terjadinya persalinan preterm tersebut ya. Salah satu yang paling penting kita ketahui adalah bagaimana menegakkan atau menentukan umur kehamilan atau memastikan umur kehamilan dari ibu hamil tersebut ya. Jangan sampai dia misalnya salah menghitung umur kehamilan atau menentukan umur kehamilan karena misalnya haidnya tidak jelas, haidnya lupa, pola haid tidak teratur dan sebagainya ya. Itu harus dilakukan diagnosis secara dini. Nah kedua, gimana kita menghentikan ya, gimana kita menghentikan kontraksi uterus yang terjadi sehingga tidak berlanjut terjadinya kelahiran preterm tersebut ya. Nah itu yang perlu dilakukan ya, ada pelaksanaan dengan memakai obat-obatan misalnya ya, itu obat untuk menghentikan atau mengurangi kontraksi uterus tersebut ya, itu topolitik namanya. Ada beberapa obat yang bisa dilakukan pemberian tersebut. Nah dalam keadaan tertentu karena umur kehamilan masih belum cukup bulan ya, di mana belum terjadinya pematangan paru-paru, pada saat perawatan tersebut, kita perlu memberikan obat yang membantu merangsang atau mematangkan paru dari bayi tersebut. Dengan antisipasi kalau misalnya bayi itu lahir dan kita tidak bisa hentikan kontraksi uterus tersebut, akhirnya bayi itu lahir dalam keadaan umur belum cukup bulan, nah minimal lah kita sudah mampu atau bisa memberikan obat-obat yang membantu mematangkan paru-paru dari bayi tersebut sehingga tidak terjadi distres pernapasan nantinya ya. Nah kemudian bagaimana kita mengurangi risiko yang terjadi atau akibat lanjut dari kelahiran bayi yang preterm tersebut. Nah sudah tentu ini perlu dilakukan kolaborasi, koordinasi dengan dokter anak yang akan merawat nanti bayi yang lahir pada umur kehamilan yang kurang bulan tersebut. Nah ini yang perlu menjadi perhatian kita ya, pada persalinan preterm tersebut harus dipikirkan ke depannya akibat dari kelahiran preterm tersebut ya. Seperti tadi kita awal tadi bahwa bisa terjadi komplikasi yang terjadi pada bayi yang lahir belum cukup bulan ya. Jadi bisa terjadi infeksi, kelainan pada saraf pusat, bisa kebutaan, ketulian dan sebagainya. Nah itu menjadi perhatian dan kita harus komunikasikan dengan dokter anak yang akan merawat bayi yang lahir pada ibu umur kehamilan yang belum cukup bulan tersebut ya. Nah ini yang perlu menjadi perhatian kita. Yang penting juga ya, kita harus bisa mengidentifikasi lebih awal apa penyebab dari terjadinya persalinan preterm pada ibu hamil tersebut ya. Misalkan katakanlah misalnya infeksi, ada infeksi pada ibunya ya, infeksi saluran kemih,
kemudian ada infeksi di tempat lain, nah itu yang mesti kita obati ya, misalnya infeksi ginjal, pielonefritis dan sebagainya. Terus kemudian penyakit-penyakit pada ibu yang tidak terpantau sebelumnya, ya itu kita harus eksplorasi ya, mencari tahu penyebabnya. Artinya yang bisa kita lakukan, kita tangani sebagai yang kita duga sebagai penyebab terjadinya persalinan periton tersebut, itu yang mesti kita tangani atau dilakukan tata laksana untuk penanganan dan identifikasi dari kelainan yang kita temukan sebagai penyebab dari persalinan periton tersebut. Nah, dalam penata-laksanaan persalinan preterum ada kita memberikan obat tokolytik ya, itu obat untuk menghentikan kontraksi uterus yang terjadi. Itu tujuannya adalah satu ya memang untuk mengurangi kontraksi uterus sehingga tidak berlanjut menjadi terjadinya kelahiran periton tersebut ya. Yang kedua, kita memberikan kesempatan pada pemberian obat untuk membantu mematangkan paru-paru bayi tersebut ya. Kita berikan kortikosteroid ya. Steroid diberikan untuk membantu ya mematangkan paru-paru dari bayi tersebut, sehingga nantinya kalau dia lahir dalam keadaan umur kurang bulan atau belum cukup bulan, minimal tidak akan terjadi distres pernapasan yang akan mengganggu keadaan bayi selanjutnya. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Kenapa kita memberikan obat-obat yang membantu mengurangi atau menghentikan kontraksi uterus yang terjadi untuk mencegah terjadinya kelahiran dari periton tersebut. Bagaimana kita mengenali tanda-tanda terjadinya persalinan periton ya? Jadi yang pertama mungkin akan muncul seorang ibu hamil tersebut akan merasakan adanya sakit perut ya, nyeri perut yang bersifat ritmis ya, teratur ya, itu salah satu tanda terjadinya kontraksi persalinan ya. Kedua, kalau dia sudah mulai ada kontraksi tersebut bisa menimbulkan penipisan dari mulut rahim ya, akan menimbulkan terjadinya keluarnya lendir campur darah. Itu yang akan bisa dirasakan oleh seorang ibu hamil tersebut. Nah, itu dikenali. Nah, kemudian nyeri punggung ya, bisa seorang ibu yang mengalami persalinan itu, proses persalinan awal tersebut bisa akan mulai mengeluh nyeri punggung ya. Nah, terasa kram ya, terasa mules-mules di dalam perut bagian bawah. Itu salah satu tanda-tanda terjadinya persalinan ya. Jadi kalau dia kurang bulan, artinya belum dari 37 minggu, nah ini yang kita sebut dengan persalinan periton ya. Nah, tanda-tandanya seperti tadi ya, mulai ada kontraksi persalinan, ada keluar blood slime ya, darah lendir campur darah ya, kemudian rasa nyeri di perut bagian bawah seorang ibu hamil tersebut ya, seperti kram ya, termasuk nyeri punggung ya. Nah, ini sering dirasakan, yang merupakan tanda-tanda dari terjadinya proses persalinan yang muncul ya. Nah, ini yang perlu dikenali atau diwaspadai seorang ibu hamil yang kalau mengeluh seperti itu agar segera memeriksakan dirinya apakah sudah memang terjadi tanda-tanda persalinan, apalagi yang pada umur kehamilan kurang dari 37 minggu ini ya, ini yang kita sebut dengan persalinan periton tadi ya. Komplikasi yang muncul pada neonatus yang lahir dari proses persalinan periton itu seringkali terjadi sindrom gawat napas ya, atau pernapasan. Akibat lanjut dari proses atau gangguan dari pernapasan pada neonatus tersebut ya, bisa terjadi perdarahan di otak ya, intracranial bleeding ya namanya. Kemudian terjadi gangguan pernapasan lainnya ya, terjadi enterocolitis, necrotizing enterocolitis ya. Nah, kemudian bisa terjadi kebutaan akibat bayi lahir periton tersebut ya. Kemudian bisa terjadi ketulian pada bayi dan sindrom pernapasan lainnya. Jadi terganggu, yang paling penting atau utama adalah terjadinya gangguan atau distres dari pernapasan tersebut. Nah, itu yang mesti diwaspadai sebagai komplikasi dari terjadinya persalinan periton tersebut. Nah, gimana tentang persalinan atau proses kelahiran dari persalinan periton tersebut? Nah, sudah tentu ini tidak mesti harus dilakukan tindakan seksio sesarian. Sudah tentu ada indikasi obstetri yang bisa dilihat pada kasus tersebut ya. Misalnya kalau dia memungkinkan lahir pervaginam, kita akan lakukan persalinan pervaginam. Nah, dalam keadaan kondisi tertentu ya, dalam keadaan misalnya kelainan letak bayi ya, letak lintang, letak sungsang yang tidak memungkinkan lahir pervaginam, barulah dilakukan tindakan seksio sesaria, atau ada kondisi lain yang memang mengharuskan kita tidak memperbolehkan atau tidak diperkenankan dilahirkan secara spontan pervaginam ya. Nah, itu yang harus dilakukan ya. Nah, karena ini kondisi bayi lahir belum cukup bulan ya, perlu diantisipasi terjadinya gawat pernapasan tadi ya. Jadi perlu dipersiapkan alat-alat atau obat-obat yang akan dipakai untuk melakukan penata-laksanaan pada keadaan bayi misalnya terjadi gangguan pernapasan saat kelahiran ya. Misalnya bayi mengalami asfiksia ya saat lahir. Nah, itu perlu disiapkan alat-alat atau obat-obat
untuk resusitasi neonatus yang akan dilakukan oleh dokter anaknya nanti ya, atau yang mendampingi tersebut ya. Nah, itu yang harus diantisipasi. Jadi tindakan seksual cesarean itu tidak harus dilakukan, tergantung indikasi obstetri yang ditemukan ya. Dan persalinan normal bisa dilakukan kalau memang memenuhi syarat untuk persalinan normal ya. Antisipasi terjadinya gawat nafas atau gangguan pernapasan saat kelahiran bayi tersebut, bisa terjadi asfiksia pada bayi dengan mempersiapkan alat-alat atau obat-obat dan tenaga yang terlatih untuk melakukan resusitasi neonatus. Jadi yang perlu menjadi perhatian, kenali tanda-tanda persalinan preterm tersebut ya. Jadi ibu-ibu mesti memperhatikan adanya sakit perut yang bersifat teratur ya, ritmis dia. Nah, kemudian ada keluar darah campur lendir dari vagina, kemudian ada nyeri pinggang dari perut bagian bawah juga nyeri. Nah, kemungkinan itu adalah salah satu tanda dari terjadinya proses persalinan awal pada umur kehamilan yang kurang bulan tersebut ya, atau terjadinya persalinan preterm tersebut. Nah, dalam keadaan seperti itu, ibu-ibu mesti segera melakukan pemeriksaan ya. Datang ke fasilitas pelayanan yang terdekat ya, bisa ke puskesmas, ke klinik, ke bidan praktek swasta maupun ke rumah sakit. Nah, sudah tentu nanti penata laksanaan selanjutnya akan ditentukan atau berdasarkan dari kondisi ibu saat masuk tersebut ya, saat mendatangi tempat fasilitas tersebut ya. Dilihat apakah dia memang itu kontraksi persalinan, apakah itu memang kontraksi semu ya. Kalau itu memang kontraksi persalinan ya, ada tanda-tanda persalinan, sudah tentu akan dilakukan penata laksanaan lebih lanjut. Nah, sudah tentu ibu kalau misalnya katakanlah di bidan, di puskesmas, mungkin akan dirujuk ke tempat fasilitas pelayanan kesehatan lainnya atau rumah sakit yang siap untuk melakukan penata laksanaan lebih lanjut pada persalinan preterm tersebut ya, karena harus diantisipasi kemungkinan yang terjadi pada persalinan preterm seperti tadi ya, komplikasi neonatus ya, kemungkinan bisa terjadi tindakan saat proses persalinannya, apakah itu seksual cesarean, apakah tindakan pakai alat nanti untuk melakukan persalinan pervaginalnya, ataukah antisipasi pada saat kelahiran bayi tersebut ya, bisa terjadi sindrom gangguan atau distress atau gawat pernapasan. Itu yang perlu diantisipasi ke depannya, sehingga seorang ibu hamil yang mengalami persalinan preterm tersebut segera melakukan pemeriksaan ya, segera mendatangi pusat pelayanan kesehatan ya, kemudian untuk melakukan atau mendapatkan penanganan lebih lanjut, antisipasi komplikasi yang bisa terjadi pada neonatus atau bayi yang dilahirkan pada umur kehamilan yang belum cukup bulan tersebut. Di dalam praktek sehari-hari ya, seringkali seorang ibu hamil itu kalau dia misalnya hamil lewat waktu, itu kecemasannya sangat luar biasa. Ya karena apa ya? Karena saatnya lahir bayi itu hingga waktunya saat perkiraan lahirnya belum juga lahir. Nah, ini yang membuat kecemasan pada seorang ibu hamil tersebut ya. Apalagi misalnya seorang ibu hamil sudah hamil lewat waktu, kemudian ada keluhan-keluhan lain ya, seperti misalnya gerak anaknya mulai berkurang dirasakan oleh seorang ibu hamil tersebut, pasti mereka akan merasakan kecemasan, kekhawatiran yang luar biasa. Apa yang kita sebut dengan hamil lewat waktu? Itu suatu keadaan ya, di mana usia kehamilan itu melebihi dari 42 minggu atau 294 hari kalau kita hitung dari hari pertama dari menstruasi terakhir yang dialami oleh seorang ibu tersebut. Jadi kalau sudah dia melewati 42 minggu ya, nah barulah kita sebut dengan hamil lewat waktu ya, atau kehamilan lewat waktu. Seringkali kita sebut dengan kehamilan serotinus ya. Adapun faktor risiko dari terjadinya kehamilan lewat waktu atau postpartum tersebut bisa dari karena memang seorang ibu hamil itu adalah hamil pertama kali ya, atau kita sebut dengan primigravida, atau yang melahirkan pertama kali ya, atau primiparitas. Nah, dalam keadaan seperti ini ada juga bisa terjadi di mana kehamilan itu melewati waktu yang sesuai atau yang batas atau perkiraan hari lahirnya ya, hari perkiraan lahirnya. Jadi itu yang bisa terjadi pada seorang primigravida ya, pada hamil pertama kali. Yang kedua, dia seorang ibu hamil ini mungkin hamil yang kedua, ketiga dan seterusnya, tapi sudah pernah mengalami juga hamil lewat waktu sebelumnya. Jadi ada faktor risiko, dia ada riwayat postpartum atau hamil lewat waktu yang sebelumnya. Nah, kemudian pada keadaan ada kelainan pada bayi ya, misalnya bayi yang kita sebut dengan anencefalus ya, atau anencefali, di mana
kepala bayi itu tidak ada tempurung kepalanya ya. Jadi di situ tidak akan ada penekanan ya pada jalan lahir. Karena kalau kita lihat bayi itu tidak ada kecacatan, artinya kepalanya normal dari anatomisnya normal, mungkin akan ada menimbulkan penekanan pada bagian bawah rahim, sehingga akan menimbulkan kontraksi dari rahimnya, bisa menekan dia sampai karena ada faktor hormon yang berperan di situ. Nah, kemudian pada keadaan ada juga yang mengatakan bahwa ada faktor genetik di sana. Jadi seseorang ibu hamil yang sudah pernah mengalami atau ada riwayat kehamilan lewat waktu sebelumnya, dia kecenderungannya ada hamil lewat waktu sesudahnya atau yang berikutnya, kehamilan berikutnya. Nah, itu pada keadaan-keadaan yang menyebabkan bisa terjadinya hamil lewat waktu atau postpartum tersebut. Nah, ada beberapa juga yang mengatakan bayi laki-laki katanya lebih sering ya, sering terjadi hamil lewat waktu atau kehamilan postpartum tersebut. Ini beberapa kondisi atau keadaan sebagai faktor risiko kenapa seorang ibu hamil itu melewati batas waktu dari HPL-nya ya, hari perkiraan lahirnya. Nah, ini menjadi perhatian kita, sehingga untuk menentukan hamil lewat waktu ini sangatlah penting mengetahui ya kapan hari pertama haid terakhir seorang ibu hamil tersebut. Ini yang perlu diingat pasti, karena itu akan menentukan kapan kita sebut hamil lewat waktu. Bagaimana kita menegakkan atau menentukan hamil ini disebut hamil lewat waktu atau postpartum ya. Jadi berapa kondisi yang memang harus kita lakukan, kita eksplorasi lebih jauh dari seorang ibu hamil tersebut. Kalau misalnya dia mengingat pasti hari pertama haid terakhir, nah itulah yang paling baik atau akurasinya akan lebih tepat untuk menentukan umur kehamilan dan perkiraan lahir dari bayi tersebut ya. Nah, kedua, kalau dia seorang ibu hamil itu tidak bisa dengan jelas mengingat menstruasi terakhirnya ya, hari pertama menstruasi terakhir, mungkin dia ragu-ragu atau lupa dan sebagainya, atau misalnya pola haidnya tidak teratur, itu kita bisa lakukan untuk menegakkan umur kehamilan lebih awal. Kalau seorang ibu hamil itu lebih baik melakukan pemeriksaan penunjang USG itu sebelum umur kehamilan 12 minggu ya. Ini sangat-sangat menentukan akurasi dari umur kehamilan tersebut. Nah, kemudian dari USG tersebut akan diketahui berapa umur kehamilan pada saat itu dan perkiraan lahir yang bisa ditentukan lebih awal. Nah, itulah yang nanti akan menentukan kapan kita sebut kehamilan tersebut hamil lewat waktu atau postpartum. Nah, sudah tentu seperti tadi ya, berdasarkan hari pertama menstruasi terakhirnya. Yang kedua bisa dari USG yang pertama kali dilakukan ya. Kemudian kalau ketiga yang bisa kita lihat tadi untuk menentukan umur kehamilan dari umur berapa bulan gerak anak pertama kali yang dirasakan oleh seorang ibu hamil tersebut. Nah, umumnya gerakan bayi pertama kali dirasakan oleh ibu hamil tersebut umumnya sekitar umur kehamilan 18 minggu. Jadi kalau dia bisa mengingat kapan gerak pertama yang dirasakan, kita akan bisa menentukan umur kehamilan ya, dan menyesuaikan nanti dengan USG, dengan perkiraan hari pertama menstruasi terakhirnya untuk menentukan kapan perkiraan lahir atau HPL dari bayi tersebut. Nah, itu akan menentukan dia apakah hamilnya itu lewat waktu atau kita sebut dengan kehamilan postpartum atau kehamilan serotinus. Itu yang paling penting yang perlu diketahui lebih awal menentukan umur kehamilan. Nah, apa yang perlu kita perhatikan atau lakukan kalau kita menduga seorang ibu hamil, kadang-kala dia tidak ingat menstruasi terakhir, hari pertama menstruasi terakhir, tidak pernah melakukan USG pada kehamilan tersebut. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Nah, untuk melihat atau mengantisipasi kemungkinan atau risiko dari kehamilan lewat waktu ini, baik pada ibu maupun pada janin, nah sudah tentu kita harus memastikan lebih awal umur kehamilannya ya, dengan pemeriksaan USG seperti tadi ya. Kemudian yang kita lihat juga adalah apakah kehamilan lewat waktu ini berpengaruh enggak kepada keadaan bayi atau keadaan janin di dalam ya. Misalnya dari air ketuban, kita harus melihat apakah produksi air ketubannya sudah mulai berkurang. Dilihat kekeruhan air ketuban tersebut. Dilihat dari USG Doppler namanya untuk melihat fungsi plasenta ya, apakah sudah terjadi penurunan fungsi plasenta apa belum. Kemudian kalau ini masih bisa, artinya hasil pemeriksaan kita masih bagus, nah kemudian kita akan bisa evaluasi apakah kehamilan ini masih bisa ditunggu atau memang harus kita lahirkan lebih awal mengingat kondisi bayi di dalamnya. Jadi di samping itu juga yang penting juga menjadi pemikiran atau menjadi kewaspadaan seorang ibu hamil tersebut adalah melihat ibu itu harus mampu melihat atau mengetahui di mana gerak bayinya tersebut. Nah, umumnya gerakan bayi itu aktivitasnya akan tetap baik. Nah, dalam keadaan misalnya sudah mulai terjadi penurunan air
ketuban, ya, fungsi plasenta akan semakin menurun. Nah, seorang ibu hamil itu akan bisa merasakan gerak anaknya mulai menurun, dia rasakan. Nah, ini yang menjadi perhatian ibu-ibu yang kemungkinan ya merasakan ini udah lewat waktu hamilnya kalau belum lahir seperti itu ya. Jadi dia harus bisa merasakan gerakan anaknya apakah masih baik atau belum ya. Kemudian kalau dia bisa melakukan pemeriksaan USG, itulah yang kita lakukan. Lihat air ketubannya, lihat fungsi plasentanya, atau lihat keadaan bayi secara umum. Sampai ada pemeriksaan lain untuk memantau keadaan kesejahteraan janin ya, melalui pemeriksaan kardiotomografi namanya, untuk melihat apakah dia pola denyut jantungnya bagaimana, gerak bayi di dalam gimana. Nah, itu yang bisa dilihat. Apakah keadaan atau kondisi bayi saat ini yang kita curigai itu hamil lewat waktu itu masih bagus, artinya masih bisa ditunggu ya untuk sekian hari lagi atau 2 minggu kemudian, atau misalnya kita harus lahirkan dia segera dengan induksi persalinan seperti itu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian pada ibu-ibu yang mencurigai atau dicurigai kehamilan lewat waktu. Nah, menjadi perhatian, kita harus melihat kondisi ibunya, kondisi bayinya ya, termasuk air ketuban di situ, sehingga nanti output atau kelahiran bayi ini akan tetap baik ya walaupun dia hamil lewat waktu. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, penanganan hamil lewat waktu sudah tentu tergantung dari kondisi janinnya atau kehamilannya sendiri ya. Kita harus pastikan seperti tadi, lakukan pemeriksaan USG untuk melihat jumlah air ketubannya ya, apakah sudah mulai menurun produksinya, apakah memang masih baik, artinya jumlahnya masih cukup ya, lihat kekeruhannya juga air ketuban tersebut. Yang kedua, bisa dilakukan oleh pemeriksaan USG juga untuk melihat kesejahteraan janin di dalamnya, artinya apakah janin ini masih sejahtera atau tidak walaupun dia hamil lewat waktu ya. Bisa dilihat nanti dari aliran darah tali pusat, aliran darah dari pembuluh darah di uterus dan sebagainya. Nah, kalau aliran darah ini masih bagus ya, tidak ada tahanan yang meningkat, nah kemungkinan dia suplai oksigen, suplai nutrisi ke bayi itu masih bagus. Jadi kita masih mengatakan ini bayi ini masih sehat ya, masih sejahtera. Tapi kalau dalam keadaan nanti air ketuban sudah mulai menurun ya, kita sebut dengan oligohidramnion ya, itu terjadi penurunan fungsi plasenta atau insufisiensi plasenta, di mana suplai oksigen, nutrisi itu akan semakin menurun ke bayi, nanti bayinya akan bisa kurang oksigen di dalam hipoksian. Nah, dalam keadaan seperti itu kita harus melakukan tindakan lebih awal untuk melakukan induksi persalinan. Nah, sudah tentu sebelumnya juga akan dilihat juga salah satu parameter juga melihat kesejahteraan janin, melakukan pemeriksaan kardiotomografi ya, untuk melihat pola denyut jantungnya, pola gerak dan sebagainya. Jadi apakah di dalam masih sehat apa enggak, atau masih sejahtera janinnya. Kalau itu masih bagus, kita masih menunggu. Tapi kalau seperti tadi air ketuban sudah mulai menurun, terjadi penurunan fungsi plasenta, nah itu yang harus kita lahirkan bayinya lebih awal dengan cara induksi persalinan ya. Nah, itu yang harus kita pastikan kondisi bayi di dalam ya, kondisi kehamilannya, air ketubannya, jumlahnya, kemudian kesejahteraan janinnya. Kalau itu masih bagus, kita bisa lakukan mulai menunggu ya sampai 42 minggu. Tapi kalau dia sudah mulai menurun, air ketuban menurun, berkurang, kemudian fungsi plasenta menurun, ya kita harus lahirkan dia lebih awal. Nah, cara persalinannya ini tergantung dari keadaan kehamilan tersebut ya. Misalnya katakanlah artinya sudah memenuhi syarat untuk dirangsang atau dilakukan membangkitkan kontraksi dari rahimnya atau uterusnya, bisa dilakukan proses melakukan induksi dengan dirangsang mati impuls atau oksitosin namanya, atau ultratonika ya, untuk membangkitkan kontraksinya. Tetapi dalam keadaan bisa keadaan mulut rahim yang masih belum ada pembukaan ya, kemudian mencucu, kaku dia mulut rahim, nah itu yang perlu dilakukan pematangan serviks atau mulut rahim namanya ya. Nah, dalam keadaan dia hamil lewat waktu yang tidak kemungkinan bisa lahir pervaginam atau lahir normal, barulah akan diambil tindakan misalnya operasi sesar atau seksiosesaria seperti itu ya. Jadi itu yang perlu kita waspadai. Jadi pada kondisi-kondisi hamil lewat waktu kita harus pastikan dulu kondisi janin, kondisi kehamilan di dalam ya, apakah dia janinnya masih bagus, masih sejahtera, kemudian air ketubannya dilihat, nah baru ditentukan sikap untuk menentukan proses atau cara persalinan dari kehamilan tersebut. Nah, bagaimana komplikasi atau prognosis dari kehamilan lewat waktu atau postpartum tersebut? Dalam keadaan bayi atau kehamilan lewat waktu di mana air ketuban akan semakin menurun ya, produksinya semakin menurun, nah itu akan berpengaruh pada kondisi bayi di dalamnya.
dengan air ketuban yang berkurang atau oligohidramnion tersebut bisa ada terjadi tekanan tali pusat di dalam ya oleh bagian-bagian badan janin. Nah, akibatnya akan mengalami penurunan aliran darah, penurunan oksigen ke bayi termasuk nutrisi yang ke bayi, sehingga bayi bisa mengalami kekurangan oksigen atau hipoksia di dalamnya. Nah, kemudian bisa terjadi gangguan yang kita sebut dengan cerebral palsy ya. Jadi pada kasus-kasus tertentu bisa terjadi gangguan neurologi ya, seperti itu bisa terjadi. Kemudian bisa terjadi bayi itu besar ya, jadi makrosomia namanya. Jadi bayinya besar dan pertumbuhannya lama di dalam kandungan, dia akan besar bayinya. Nah, kemudian pada saat persalinan kehamilan lewat waktu yang bisa terjadi oleh karena bayi itu sudah matur ya, kemudian apalagi bayinya besar, itu bisa terjadi kemacetan di dalam proses persalinan, di mana yang sering terjadi itu bahu bayi itu bisa macet ya, atau distosia bahu namanya, itu yang bisa terjadi. Nah, itu akan menimbulkan sudah tentu morbiditas pada bayi ya. Jadi kesulitan kita akan saat melahirkan bayi, di mana terjadi kemacetan pada bahu bayi tersebut. Nah, itu yang bisa terjadi ya. Jadi ini yang mesti harus diwaspadai kalau seorang ibu hamil yang menduga atau hamilnya sudah lewat waktu ya, dari HPL-nya sudah harus memeriksakan diri lebih awal ya. Kita pastikan umur kehamilannya apakah memang sudah sesuai atau tidak ya, apakah sudah benar sesuai hamil lewat waktu ya, kondisi bayinya ya, air ketubannya, kesehatan janinnya. Nah, ini akan bisa menentukan atau outcome dari keadaan bayi tersebut. Itu yang harus kita waspadai atau perhatikan pada kehamilan lewat waktu. Karena seperti tadi, komplikasi yang bisa terjadi itu bisa menimbulkan masalah pada saat proses persalinan ya, bisa terjadi distosia bahu, kemacetan proses persalinan, kemungkinan bisa gagal dilakukan dirangsang ya oleh oksitosentrif namanya. Nah, itu akan meningkatkan angka kejadian seksual cesaria ya. Gangguan neurologi pada bayi bisa terjadi ya, selain tadi poinnya besar ya, itu akan mengganggu atau bisa menghambat proses persalinan dan bisa terjadi seperti tadi distosia bahu tersebut. Nah, baik, itu yang perlu diperhatikan pada kehamilan lewat waktu. Jadi penting untuk diketahui lebih awal seorang ibu hamil ya, pastikan hari pertama menstruasi terakhir mesti diingat ya. Lakukan pemeriksaan lebih awal untuk menentukan umur kehamilan pada saat seorang ibu itu tidak bisa mengingat ya, lupa hari pertama menstruasi terakhirnya ya. Nah, lakukan pemeriksaan lebih awal untuk menentukan umur kehamilan sehingga kita bisa antisipasi ke depannya apakah nanti hamil yang dilalui itu melewati waktu dari HPL-nya atau hari perkiraan ya. Itu yang harus diingat, diperhatikan untuk mencegah komplikasi yang terjadi akibat kehamilan lewat waktu tersebut. Apa yang kita sebut dengan ketuban pecah dini ya. Ketuban pecah dini adalah suatu keadaan di mana selaput ketuban, artinya selaput ketuban yang melindungi bayi itu akan mengalami pecah atau ruptur namanya. Nah, setelah terjadinya pecahnya atau robeknya selaput ketuban itu, kemudian kita ikuti dalam waktu 1 jam ke depannya tidak atau belum terjadi tanda-tanda atau proses persalinan, nah itulah yang kita sebut dengan ketuban pecah dini. Keadaan yang menyebabkan selaput ketuban itu bisa pecah, ada beberapa keadaan ya atau faktor yang menyebabkan seperti itu ya. Pertama yang paling sering itu adalah faktor infeksi ya. Artinya pada seorang wanita hamil, ibu hamil yang mengalami infeksi, katakanlah infeksi di vagina, yang organ yang terdekat di situ, kalau kumannya bisa naik ke atas, ya, mengenai selaput ketuban, ada proses peradangan di sana, lemahnya selaput ketuban sehingga selaput ketuban itu bisa pecah. Di samping memang ada infeksi yang berdekatan di situ, bisa juga sumber infeksi itu dari tempat yang jauh, ya, dalam arti misalnya di organ yang lain. Katakanlah misalnya seorang ibu hamil yang mengalami infeksi atau peradangan di gusi atau di giginya. Nah, kuman itu bisa beredar atau mengikuti aliran darah sampai akhirnya infeksi juga bisa terjadi di selaput ketuban dan menimbulkan pecahnya atau rupturnya selaput ketuban. Di samping itu juga bisa karena adanya peregangan yang berlebihan, ya, overdistensi namanya, dari selaput ketuban. Misalnya pada keadaan jumlah air ketuban yang banyak,
pada keadaan bayi kembar, ya, kehamilan kembar, pada keadaan memang makrosomia, ya, bayinya besar seperti itu. Nah, peragangan yang berlebihan itu akan menyebabkan melemahnya selaput ketuban, yang selanjutnya bisa terjadi pecah ketuban. Di samping itu juga ada proses misalnya trauma, ya, ibunya atau seorang wanita hamil mengalami kecelakaan, jatuh, ada benturan di daerah perut sehingga bisa menimbulkan atau terjadi pecah ketuban. Ada juga keadaan yang kita sebut dengan inkompetensia septik, ya, artinya mulut rahim itu terbuka, ya, terbuka di situ sehingga selaput ketuban itu mudah terpapar, menonjol sehingga mudah pecah dia di sana. Kemudian kelainan letak pada bayi juga bisa, ya, artinya posisi bayi atau letak bayi itu tidak sesuai dalam keadaan normal, mungkin kepalanya di bawah, tapi dalam keadaan kelainan letak bisa posisinya atau letaknya melintang, ya, atau sungsang, sehingga mengakibatkan selaput ketuban itu bisa menonjol di bagian bawah, hingga akan menyebabkan dia peragangannya berlebihan, kemudian terjadi pelemahan di situ selaput ketubannya dan akhirnya bisa pecah. Di samping memang ada faktor-faktor lainnya seperti misalnya seorang yang kekurangan vitamin C, ibunya seorang perokok dan sebagainya. Jadi banyak faktor, banyak keadaan yang menyebabkan selaput ketuban itu bisa pecah, walaupun memang yang paling sering adalah proses atau adanya peradangan atau infeksi di daerah vagina yang kumannya bisa naik ke atas yang menyebabkan melemahnya selaput ketuban dan selanjutnya akan bisa pecahnya atau rupturnya dari selaput ketuban tersebut. Nah, apa tanda-tanda selaput ketuban itu sudah pecah atau mengalami robekan atau ruptur, ya? Jadi seorang ibu hamil itu akan mengeluh ada rembesan, ya, ada rembesan cairan di vagina. Jadi ada air mengalir yang keluar dari vagina yang tidak dirasakan. Nah, berbeda kalau seorang ibu hamil itu yang ingin pipis atau buang air kecil, seorang ibu hamil itu akan merasakan atau sensasi ingin buang air kecil. Tetapi pada keadaan pecah ketuban itu tidak akan merasakan seperti itu, sehingga terasa basah atau merembes keluar cairan di vagina, kadang sampai membasahi celana dalamnya, ya. Jadi itu yang bisa dikenali. Selain memang ada pemeriksaan lain yang mesti bisa dilakukan atau yang dapat dilakukan untuk mengenali apakah itu air ketuban ataukah hanya keputihan atau pelendirian dari vagina, ya. Nah, sudah tentu pemeriksaan itu akan dilakukan di tempat pelayanan kesehatan, ya, seperti pemeriksaan di vaginanya, pemeriksaan spikulum namanya untuk melihat arah atau cairan yang ada di vagina itu. Kemudian ada tesnya juga, ya, ada tes lakmus namanya, sehingga akan terdiagnosis apakah itu memang betul pecah ketuban atau tidak. Jadi yang bisa dikenali oleh seorang ibu hamil itu adalah adanya cairan lemes yang keluar dari vaginanya tersebut. Nah, apa komplikasinya? Komplikasi dari pecahnya selaput ketuban atau rupturnya selaput ketuban itu bisa terjadi persalinan prematur, ya. Artinya kalau seorang ibu hamil yang belum cukup bulan mengalami pecah ketuban, nah, itu bisa akan merangsang terjadinya proses persalinan sehingga terjadilah persalinan yang prematur, ya. Nah, akibatnya sudah tentu berikutnya adalah setelah terjadinya persalinan prematur ini sudah tentu bisa ke bayi, ya. Nah, kemudian komplikasi yang lain pada ibu itu bisa terjadi infeksi, ya, bisa terjadi sepsis, bisa terjadi infeksi pada saat masa nifas dan sebagainya. Itu yang sangat-sangat berbahaya. Di samping memang pada saat proses persalinannya sendiri bisa juga terjadi infeksi intrapartum, ya. Jadi selama proses persalinan bisa terjadi infeksi. Bisa juga terjadi di dalam janinnya, ya, artinya dalam proses persalinan itu di mana seorang ibu hamil mengeluh pecah ketuban bisa terjadi proses hipoksia atau kekurangan oksigen pada janin di dalamnya. Di samping nanti pada janinnya sendiri, nah, setelah kelahiran bisa terjadi apa yang kita sebut atau sangat-sangat ditakuti lah adanya terjadinya sepsis neonaturum, ya, artinya proses infeksi sudah sampai ke bayi. Nah, di samping itu juga pada masa nifas, ya, setelah melahirkan bisa juga terjadi infeksi nifas atau sepsis puerperalis, ya. Ini yang terjadi sehingga mengganggu penyembuhan luka, misalnya luka jahitan di vagina maupun keadaan misalnya luka pada seorang ibu hamil yang akhirnya langsung mengharuskan dilakukan proses persalinan dengan sesar. Kadang-kadang itu bisa terjadi pada seorang ibu hamil yang pecah ketuban sebelumnya, ya. Jadi yang paling sering itu atau ditakuti adalah terjadinya infeksi oleh karena
selaput ketuban yang sudah pecah atau ruptur tersebut. Jadi yang perlu dikenali bagi seorang ibu hamil itu, kenali kalau misalnya ada rembesan cairan di vagina. Nah, selalu berpikir itu adalah kemungkinan ya, kemungkinan adalah adanya keluarnya atau pecahnya selaput ketuban sehingga air ketuban itu bisa keluar mengaliri vagina ya, dia akan bisa membasahi vagina sampai membasahi celana dalam. Itu yang harus diwaspadai, walaupun memang ada kemungkinan ada beberapa jenis keputihan yang bisa juga bersifat cair yang mirip dengan air ketuban. Nah, itu yang harus diwaspadai, karena kalau kita melihat pecahnya selaput ketuban itu akan sangat-sangat berisiko ya, baik kepada ibu maupun pada janin yang dikandung ya. Nah, seperti tadi, komplikasi pada ibu, komplikasi pada janin itu akan berakibat meningkatnya morbiditas pada ibu ya, kemudian pada janin juga, bahkan bisa menimbulkan kematian terutama pada bayi ya, karena ada proses infeksi, terjadi sepsis neonaturum, bisa sambil menimbulkan kematian pada janin atau pada bayinya. Ini yang perlu kita harus waspadai. Jadi kalau seorang ibu hamil mengeluh air ketuban yang keluar atau meremes di vagina, segeralah periksa ke tenaga kesehatan ya, atau ke tempat pelayanan kesehatan yang terdekat ya, bisa ke puskesmas, bisa ke bidan atau ke dokter kandungan. Silakan, nanti di situ akan dilihat apakah memang itu air ketuban. Nah, sudah tentu penata laksanaan selanjutnya tergantung ya, tergantung dari umur kehamilan, kemudian tergantung dari kondisi ibu dan kondisi janinnya. Ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Ibu-ibu yang berbahagia, salam jumpa, salam ketemu, saya Dr. Surya ya. Pada saat ini kita akan membahas bareng-bareng ya, kita akan bicarakan tentang gerakan janin ya. Nah, seringkali gerakan janin ini menjadi sesuatu yang pertanyaan ya, pertanyaan pada prakteknya sehari-hari. Seorang ibu hamil sering mengeluh gerakan janinnya pertama belum dirasakan, kedua janinnya dirasakan menurun dibandingkan hari-hari sebelumnya. Nah, salah satu tanda bayi itu sehat bisa kita lihat atau dikatakan bayi itu sejahtera. Salah satu parameter atau indikator yang mengatakan bahwa bayi itu sejahtera adalah gerakan janin. Gerakan janin yang dirasakan ibu itu bervariasi setiap orang dan mulai dirasakan pertama kali pada seorang ibu hamil itu berkisar umur kehamilan 16 sampai 22 minggu. Rata-rata 16-18 minggu seorang ibu hamil itu sudah mulai merasakan gerakan anaknya atau gerakan janinnya. Nah, ada kalanya beberapa keadaan sering seorang ibu hamil itu mengeluh ya, tidak merasakan gerakan anaknya atau mulai merasakan gerakan anak itu menurun daripada hari-hari atau keadaan seperti sebelumnya. Nah, apa penyebabnya? Yang perlu diwaspadai adalah keadaan-keadaan di mana kondisi plasenta atau area-area di dalam mungkin mengalami penurunan fungsi, mungkin karena ada belitan tali pusat di dalam. Itu yang perlu menjadi perhatian yang lebih, kenapa gerakan janin itu menurun dirasakan oleh seorang ibu hamil. Nah, pada umumnya gerakan janin menurun itu secara umum bisa dikatakan kenapa dia menurun. Yang pertama, bayi itu sendiri sedang tidur di dalam. Ya, artinya di dalam kandungan, di dalam rahim, bayi itu juga bisa tidur ya. Dia rata-rata tidur itu bahkan sampai 20 sampai 40 menit per hari ya. Dalam keadaan dia suatu saat dia tidur 20 sampai 40 menit dalam keadaan tertidur tertentu itu, seorang ibu hamil tidak akan merasakan gerakan janinnya. Nah, dalam keadaan seperti ini itu adalah hal yang normal atau yang wajar. Jadi bayi itu juga tidur di dalam dalam rahim tentunya. Nah, kedua yang kita waspadai atau dalam keadaan tertentu adalah dalam keadaan ibunya sedang beraktivitas, di mana dalam keadaan aktivitas tersebut mungkin ya bayi itu kurang dapat asupan zat gula sehingga dia malas untuk bergerak ya. Artinya ada aktivitas di mana dibutuhkan oksigen, energi katakanlah disembuhkan ke ibu ya, ke janin yang berkurang, sehingga gerakan janin pun akan menurun. Nah, yang ketiga dalam keadaan ibu yang kurang makan
ya, dari ibu hamil yang malas untuk makan, kurang makan, asupan kalorinya kurang, zat gulanya kurang, sudah tentu ini akan berdampak atau berimbas ke bayinya, di mana bayi sudah tentu akan kekurangan juga asupan energi atau kalori atau zat gula, sehingga bayi itu malas untuk bergerak atau kurang aktif bergeraknya di dalam rahim. Jadi ini yang perlu diwaspadai, ya. Nah, keadaan-keadaan lain misalnya ada belitan tali pusat di dalam, ya, ada lilitan tali pusat itu juga bisa terjadi pada bayi yang di dalam, artinya bisa terjadi di leher, di badannya, di tangan, di kaki, dan sebagainya. Jadi belitan atau penekanan tali pusat ini akan mempengaruhi aliran darah uteroplasenta, ya, dari rahim ke plasenta yang selanjutnya ke bayi. Jadi dalam keadaan aliran darah menurun, sudah tentu akan membawa dampak pasokan oksigen, pasokan nutrisi atau kalori ke bayi itu juga akan menurun, sehingga bayi itu kurang mendapat asupan, kurang mendapat zat gula, sehingga malaslah dia bergerak di dalam. Nah, itu yang bisa terjadi dalam keadaan ibunya belum makan atau kurang asupan makanannya. Kemudian dalam keadaan yang lain itu misalnya dalam keadaan letak janin atau posisi janin. Kalau letak janin ini di anterior, ya di depan artinya, ya. Jadi dia menghadap ke punggung ibu. Ininya posisi janinnya itu sudah tentu gerakan janin itu tidak akan langsung dirasakan oleh ibu hamil tersebut di bagian perutnya di depan, ya. Kemudian berikutnya letak ari-ari, letak plasenta. Kalau letak plasenta di depan, artinya di bagian depan dari dinding rahim, sudah tentu gerakan bayi atau gerakan janin itu tidak akan bersentuhan langsung dengan dinding rahim karena ada bantalan di sana, artinya bantalan dari plasenta atau ari-ari. Itu yang menyebabkan gerakan janin itu tidak langsung dirasakan oleh ibu tersebut. Jadi dia akan merasakan gerakan janin yang belum waktunya atau kurang dari biasanya. Nah, keadaan-keadaan lain misalnya dalam kondisi yang berbahaya. Nah, kondisi berbahaya ini yang perlu kita waspadai lebih cermat. Dalam arti misalnya ibunya terjadi pasokan oksigen, pasokan nutrisi atau suplai oksigen aliran darah dari uterus atau dari rahim ke plasenta itu berkurang. Misalnya pada keadaan-keadaan penyakit tertentu pada ibu hamil, ya. Misalnya pada ibu hamil yang menderita hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsi, eklamsi, ya. Ibunya mengalami sesak napas atau dalam keadaan misalnya katakanlah serangan asma, ya. Ibunya ada kencing manis atau diabetes mellitus dan penyakit-penyakit medis lain yang berpengaruh kepada perfusi atau aliran darah dari rahim ke plasenta. Nah, ini yang mengakibatkan juga terjadinya istilah kita insuf plasenta atau insufisiensi plasenta, artinya plasenta artinya kekurangan asupan atau sirkulasi darah di uteroplasenta itu akan terganggu sehingga pasokan oksigen ke bayi juga akan menurun. Jadi bayi akan bisa istilah kita mengalami hipoksia, ya, kurang oksigen dia di dalam, sehingga bayi itu akan malas untuk bergerak. Nah, hal-hal ini yang bisa terjadi. Di samping memang pada penyakit-penyakit tertentu, misalnya terjadinya kelainan di plasenta atau lepasnya plasenta sebelum waktunya. Nah, itu yang juga bisa berdampak mengakibatkan aliran darah atau sirkulasi uteroplasenta dari rahim ke plasenta itu terganggu, sehingga bayi itu janin itu akan kekurangan pasokan oksigen yang dia terima, sehingga dia akan sebagai dampaknya bisa tidak aktif dia bergerak, dan itu menunjukkan suatu kegawat daruratan istilah kita di kebidanan atau yang kita sering disebut dengan gawat janin. Nah, kalau hal itu terjadi ya mesti segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mencari tahu penyebabnya, ya. Kenapa gerakan bayi menurun, kenapa terjadi seperti itu. Nah, pada ibu-ibu dengan penyakit-penyakit medis tertentu seperti tadi, ya, hipertensi, kencing manis dan sebagainya, penyakit medis yang lain pada ibu yang berakibat atau berdampak pada penurunan atau pengurangan aliran darah uteroplasenta tersebut. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, caranya gimana? Caranya ya dengan melakukan pemeriksaan USG, ya. Dari USG pun kita dapat mengetahui aliran darah atau sirkulasi uteroplasenta terkait dengan kondisi bayi di dalam. Nah, dari situ akan ketahuan apakah sudah terjadi katakanlah insufisiensi plasenta, artinya sudah mengalami penurunan fungsi plasenta tersebut, sehingga kemampuan dia untuk memasok oksigen, nutrisi yang akan diterima bayi itu akan menurun, ya. Jadi hal inilah yang berakibat bisa terjadinya bayi kurang oksigen di dalam, bahkan bisa menimbulkan kematian janin di dalam rahim.
Ini yang harus kita waspadai ya. Jadi gerakan-gerakan janin itu seperti yang kita sampaikan tadi, itu adalah salah satu indikator atau parameter bahwa bayi bergerak aktif itu artinya bayi itu sehat. Nah, kalau dia tidak bergerak aktif, menurun daripada gerakan-gerakan sebelumnya, inilah yang perlu kita waspadai ya. Tapi jangan lupa bahwa keadaan janin, gerakan janin menurun itu bisa juga dalam keadaan normal seperti tadi ya. Bayi tidur, terus kemudian letak ari-ari yang menghalangi dia, letak posisi bayi juga di dalam, kemudian pengaruh air ketuban juga misalnya yang banyak juga berpengaruh terhadap gerakan-gerakan janin yang dirasakan oleh seorang ibu hamil tersebut. Jadi ini yang perlu kita waspadai ya. Jadi jangan kita tidak lepas kontrol atau tidak waspada terhadap gerakan-gerakan janin tersebut. Sehingga pada setiap kesempatan seorang ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan, selalu kita bertanya ya, sebagai seorang petugas selalu kita bertanya bagaimana gerakan janinnya, apakah aktif, sehat dan sebagainya ya. Termasuk apakah ada perdarahan atau keluhan lain yang bisa terjadi selama berlangsungnya proses kehamilan tersebut. Baik ibu-ibu hamil yang berbahagia ya, saya kira pembahasan kita tentang gerakan janin, kenapa gerakan janin itu belum dirasakan, kenapa gerakan janin itu menurun dirasakan oleh seorang ibu hamil, saya kira itu yang dapat kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini meningkatkan pemahaman ibu-ibu hamil akan pentingnya mengetahui, memantau gerakan janinnya secara mandiri di rumah ya, dalam arti tidak mesti harus gerakan janin atau keadaan bayi itu, kesehatan janin itu harus selalu dilakukan USG enggak. Salah satu parameter atau indikator bahwa bayi itu sehat adalah melihat atau merasakan gerakan janin yang dikandung tersebut. Baik, saya kira itu. Sampai jumpa dalam lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Terima kasih.